divonis bebas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Tiga hakim yang memutuskan vonis bebas, mereka sakit semua. Vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afriyanti, memantik kemarahan publik. Fakta persidangan yang diabaikan, kesaksian yang tak didengar, serta deretan kejanggalan pun mengemuka seusai sidang. Ada apakah gerangan di balik vonis bebas Ronald Tanur? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Ratusan massa dari Aliansi Madura Indonesia membakar keranda mayat di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa 30 Juli lalu. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol matinya keadilan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Dalam aksinya, massa juga menuntut agar 3 hakim yang menangani perkara pembunuhan Dini Sera dipecat. Tujuan aksi kami datang ke sini untuk prihatin sekali atas keputusan dari oknum 3 hakim tersebut. Karena selaku pelaku pembunuh dan ternyata oleh hakim tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya dibebaskan, seolah-olah dikatakan tidak bersalah. Sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tanur pada 24 Juli lalu, aksi protes di Pengadilan Negeri Surabaya terus dilakukan. Peristiwa matinya keadilan di negeri ini. Seorang pembunuh dan menganiaya pacarnya sampai meninggal divonis bebas. Sebelumnya pada Senin 29 Juli 2024, sejumlah pendemo yang mengecam putusan Hakim Erin Tuah Damanik di Pengadilan Negeri Surabaya berakhir ricuh. Para pendemo terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan Pengadilan Negeri Surabaya saat berusaha memasukkan karangan bunga. Biar di sini, kita tunggu ketua pengadilan. Kalau dia nggak mau menemui kita sampai sore di sini. Biar di sini. Sementara Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Adam Faisal menyebut pihaknya tidak bisa langsung mengabulkan tuntutan dari pendemo. Karena mekanisme sanksi, skorsing, hingga pemecatan hakim merupakan wewenang Mahkamah Agung melalui rekomendasi Badan Pengawas atau Komisi Yudisial. Putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi. Tak hanya menggelar aksi unjuk rasa, protes atas putusan hakim juga dilakukan dengan mengirimkan belasan karangan bunga berisi sindiran tentang matinya keadilan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebelumnya Rabu 24 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas terdakwa Ronald Tanur atas kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuah Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.
yang menyebabkan korban tewas. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan. Majelis Hakim meyakini kematian Dini bukan dikarenakan penganiayaan atau terlindas mobil Ronald Tanur, melainkan karena kerusakan lambung akibat terlalu banyak meminum alkohol saat berada di tempat karaoke Black Hole. Selain itu, Hakim Damarik juga menyimpulkan kalau terdakwa Ronald Tanur sempat berupaya menolong Dini di masa kritisnya seperti memberikan pertolongan napas buatan dan membawanya ke rumah sakit. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam putusan yang dibacakan oleh 3 majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan tersangka GRT. Ini sangat-sangat mencederai keadilan yang ada di Republik Indonesia. Kami akan melaporkan hakim, 3 majelis hakim ini, kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan juga melaporkan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim ini. Dia sangat ironis menurut saya karena dia mengingkari semua fakta-fakta yang ada di persidangan, menggunakan asumsi pribadinya. Usai mendengar putusan hakim, Ronald Tanur mengungkapkan rasa syukurnya. Ronald mengaku ikhlas sempat mendekam di penjara sebelum divonis bebas. Apa yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Terima kasih. Tak butuh waktu lama untuk Ronald Tanur keluar penjara. Di hari yang sama dengan pembacaan vonis, terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera tersebut langsung meninggalkan Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati menyebut Ronald Tanur keluar dari penjara pada Rabu 24 Juli pukul 10 malam setelah persyaratan administratif pembebasannya dipenuhi. Usai vonis bebas Ronald Tanur dijatuhkan, keluarga korban Dini Sera Afrianti tak tinggal diam. Bagaimana perjalanan pihak keluarga mencari keadilan atas kematian Dini Sera? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Meski divonis bebas, namun asa melihat Ronald Tanur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti, di penjara masih membara. Tak tinggal diam, keluarga korban pun mendatangi Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan keadilan yang terkoyak palu hakim. Senin 29 Juli 2024, keluarga almarhumah Dini Sera dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung DPR RI. Kedatangan mereka untuk mengikuti audiensi bersama Komisi 3 DPR. Audiensi dilakukan usai ramai kontroversi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur yang juga merupakan anak anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Dimas Yemahura, kuasa hukum keluarga Dini Sera, menunjukkan kondisi korban usai dilindas ban mobil yang dikendarai Ronald Tanur. Dimas juga menjelaskan secara detail hasil otopsi tim forensik serta penyebab meninggalnya Dini Sera. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni sempat menanyakan mengenai pertimbangan hakim yang menyebut kematian Dini akibat dari mengonsumsi alkohol. Itu di hasil visum itu adakah bahasa bahwa yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol? Tadi sudah dijelaskan meninggal karena adanya pendarahan hebat majemuk di... Iya, I know. Maksudnya gini, hakim ini kan berlandaskan putusan yang dia putuskan karena mengakibatkan meninggal itu gara-gara alkohol. Itu yang saya kejar sebenarnya. Dengan tegas, kuasa hukum keluarga Dini Sera menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan forensik penyebab kematian Dini Sera bukan dikarenakan alkohol, melainkan adanya pendarahan hebat di perut, dada, dan hati.
Dan itu sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, Bapak. Kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban. Ada. Apakah itu menyebabkan kematian? Ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut, dada, dan hati. Usai mendengar pemaparan tentang bukti dan hasil visum yang diabaikan hakim, serta kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat sidang vonis Ronald Tanur, Sahroni pun tak bisa menahan emosinya. Sahroni menyebut 3 hakim yang memutus vonis bebas Ronald Tanur sakit dan putusan tersebut menjadi presiden buruk bagi Pengadilan Negeri Surabaya. Orang manapun kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Di hadapan anggota Komisi 3 DPR Adik Dini Sera, Alfika Risma meminta bantuan agar keluarganya bisa mendapatkan keadilan. Saya mohon kepada Bapak pimpinan dari Komisi 3 untuk membantu terus kasus ini hingga selesai agar keluarga saya mendapatkan keadilan. Dalam kesempatan yang sama, ayah Dini Sera, Ujang Suherman menyebut vonis bebas yang diberikan Erin Tuah Damanik terhadap Ronald Tanur tak masuk di akal. Karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntutnya hukuman 12 tahun penjara. 12 tahun divonis bebas kan nggak masuk di akal. Bapak sebagai orang tua yang bodoh udah kaget, apalagi orang yang pintar-pintar gitu. Ya mudah-mudahan hati nuraninya dibukakan lah itu. Tak hanya kecewa, kuasa hukum keluarga korban Dini Sera Afrianti juga mengungkap sejumlah kejanggalan di balik vonis bebas Ronald Tanur. Menurut Dimas Yebahura Al-Faruq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya melayangkan pertanyaan yang tidak sesuai dengan keahlian saksi ahli forensik. Selain itu, Majelis Hakim juga dinilai mengabaikan sejumlah barang bukti di persidangan, termasuk diantaranya rekaman CCTV hingga hasil visum korban. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menunda sidang pembacaan putusan selama 2 hari. Pembacaan putusan seharusnya digelar pada 22 Juli 2024, namun baru dilaksanakan pada 24 Juli 2024. Terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera, Kejaksaan Agung pun angkat bicara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut kejaksaan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya, kita cukup prihatin dengan putusan ini dan kami menilai bahwa putusan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar karena berbagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak dijadikan hakim sebagai alasan untuk memutus. Tapi justru hakim membuat alasan sendiri, ya, sehingga yang bersangkutan diputus bebas. Karena menurut KUHAP bahwa langkah hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan presprah atau bebas adalah melakukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Usai vonis bebas Ronald Tanur sebagai terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera ramai dibicarakan. Kini sosok ketiga hakim menjadi sorotan publik. Benarkah ketiga hakim merupakan sosok yang bermasalah? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Dikenal menawan, Dini Sera Afrianti nahasnya meregang nyawa di tangan kekasihnya Ronald Tanur, anak sang anggota dewan. Vonis bebas hakim dipertanyakan, banding jaksa pun dilayangkan. Akankah keluarga Dini Sera Afrianti mendapatkan keadilan? Dini Sera Afrianti meregang nyawa di tangan kekasihnya Gregorius Ronald Tanur pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Tubuh korban yang sudah tak berdaya usai dianiaya Ronald dibiarkan tergeletak di parkiran Black Hole KTV, Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya, bukannya menolong sang pacar, Ronald justru merekam sambil menertawakannya. Rekam sih. Sempat ditanya oleh petugas keamanan, namun Ronald berbohong dan mengaku tidak mengetahui kenapa korban bisa tergeletak di parkiran. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Bukan di sini. Iya. Bukan. Sebelum meregang nyawa, Dini Sera sempat makan malam dengan sang kekasih Ronald Tanur pada Selasa 3 Oktober 2023 pukul 6:30 malam. Saat makan malam, Ronald mendapatkan telepon dari temannya dan diajak untuk karaoke di Black Hole KTV, Mall Landmark, Surabaya. Pukul 9:30 malam, sejoli yang baru kenal 5 bulan tersebut berkaraoke bersama teman-temannya sambil minum minuman keras hingga larut malam. Keduanya meninggalkan ruang karaoke pada pukul 12:10 dalam keadaan cekcok. Ronald yang emosi kemudian menendang kaki kanan korban hingga terjatuh. Tak sampai di situ, Ronald kemudian memukul korban menggunakan botol miras sebanyak 2 kali. Usai penganiayaan tersebut, keduanya kemudian turun menuju parkiran menggunakan lift. Sesampainya di basement, korban keluar lift terlebih dahulu, meninggalkan Ronald sambil bermain handphone. Korban kemudian bersandar di pintu mobil sebelah kiri sambil menunggu Ronald. Namun saat Ronald masuk mobil, ia langsung menjalankan mobil dengan berbelok ke arah kanan. Korban pun terjatuh dan terlindas mobil Ronald serta terseret hingga sejauh 5 meter. Ronald baru menghentikan mobil setelah diteriaki satpam yang menyaksikan kejadian tersebut. Seolah tak melakukan apapun, Ronald turun dari mobil dan merekam korban dalam kondisi terkapar tak berdaya sambil tertawa. Selanjutnya dengan bantuan satpam, Ronald mengangkat dan memasukkan Dini ke mobil untuk dibawa pulang ke apartemen. Pada pukul 1 dini hari, Ronald tiba di apartemen korban dan memindahkannya ke kursi roda. Pak, telepon Pak, Yus mati, Pak Yus mati, ayo Pak, telepon dulu Pak, Yus mati Pak, bener. Dalam keadaan tak berdaya, Ronald Tanur membawa Dini Sera ke rumah sakit. Namun tak lama tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menyatakan korban meninggal dunia, tepat pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, Ronald yang merupakan anak anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tanur baru ditetapkan menjadi tersangka 2 hari usai kejadian, tepatnya pada 6 Oktober 2023. Kapolrestabes Surabaya menyebut usai menganiaya, Ronald juga tega melindas korban Dini Sera dengan mobil. GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan. Dari bagian belok kanan, sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah kiri, terduduk. Sehingga mengakibatkan
korban terlindas sebagian tubuhnya dan terseret sejauh 5 meter kurang lebih. Oktober 2023, tim dokter forensik RSUD Dr. Sutomo menyebut hasil otopsi Dini Sera Afrianti terdapat sejumlah luka luar dan dalam yang mengakibatkan nyawanya melayang. Pada pemeriksaan luar, kami temukan luka memar pada kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas, pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Sedangkan pada pemeriksaan dalam, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri, kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Nama Ronald Tanur menjadi perhatian publik setelah menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Gregorius Ronald Tanur merupakan anak dari Edward Tanur, anggota DPR RI, Komisi 4 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Nusa Tenggara Timur. Akibat perbuatan anaknya, Edward Tanur dinonaktifkan dari keanggotaannya di Komisi 4 DPR. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Ronald Tanur dengan hukuman 12 tahun penjara dan membayar biaya restitusi kepada ahli waris Dini Sera sebesar 263 juta rupiah. Namun tuntutan jaksa diabaikan majelis hakim. Ronald Tanur dinyatakan tak bersalah dan divonis bebas oleh Hakim Ketua Erin Tuah Damanik. Vonis bebas dinilai janggal. Sosok 3 hakim yang menangani sidang Ronald Tanur pun menjadi sorotan publik. Erin Tuah Damanik merupakan hakim aktif di Pengadilan Negeri Surabaya dengan jabatan Pembina Utama Madya 4D. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara pada tahun 2022, total kekayaan Hakim Damanik mencapai 8 miliar 55 juta rupiah. Sebelum membebaskan Ronald Tanur, Erin Tuah Damanik juga pernah menjatuhkan vonis bebas kepada Sukron, mantan Bupati Tapanuli Tengah, dan bebas Lili Yunita atas kasus penipuan senilai 42 miliar rupiah. Heru Hanindyo merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara tahun 2023, Heru memiliki kekayaan 6,7 miliar rupiah. Hakim Heru Hanindyo pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial atas pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hakim Mangapul merupakan hakim mediator di Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A. Berdasarkan laporan LHKPN 2023, Mangapul memiliki kekayaan 1,3 miliar rupiah. Selain turut memvonis bebas Ronald Tanur, Hakim Mangapul juga pernah memvonis bebas Kabak Ops Polres Malang, Wahyu Setio Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi, dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, seolah meneguhkan prasangka bahwa hukum di Indonesia masih tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Perjuangan keluarga korban mencari keadilan harus terus dikawal agar perilaku kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terulang tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.